Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita Al-Qasas ayat 20. Ya, ayat 18. Yang kemarin-kemarin dipakai nggak? Ngajinya udah jauh nih. Insya Allah dipakai ya. Dan berdoa mudah-mudahan ilmunya manfaat, bisa diamalin terus-terusan, amin. Sudah Al-Qasas surah keberapa? 28 ayat masuk 18. Saya suka nih ayat-ayat ini karena 18, 19, 20 nanti 21 emang dalam kehidupan kita nggak mungkin orang tuh senang terus, pasti ada susahnya. Nggak mungkin orang tuh lega terus, pasti ada sempitnya. Nggak mungkin orang tuh nyaman terus, pasti ada ya gangguannya, pasti ada kemudian beban-bebannya ya. Ayat 18, 19, 20 nanti mengandung kosakata khauf. Kecemasan, ketakutan. Minta air panas sih, air putih panas. Kekalutan ya, tidak tenangan. Dan saya senang contoh episode yang kita pelajari ini karena secara naturalnya contoh ini adalah ketakutan apa ya, yang jadi kan kadang-kadang orang suka ada di situasi kondisi yang dia juga nggak ngerti gitu, tapi ada di situ. Bukti bahwa memang bukan kita yang mengendalikan kehidupan. Analogi gini ya, ada lubang ya di depan tuh. Iyalah kalau kita tahu terus kita masih kecemplung, emang bego gitu. Itu pun suka terjadi juga gitu. Entah karena kita nganggap enteng, gua tahu ada lubang, tapi dianggap enteng. Nggak taunya lalai, ngobrol kanan, ngobrol kiri, nyemplung. Tapi ada kalanya misalkan ya, analoginya kita naik mobil, lah si mobil berhentinya di dekat lubang itu, kita nggak ngerti, begitu turun cebur, bisa gitu. Jadi ada ketakutan, keresahan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan yang berasal dari diri kita sendiri, dari perbuatan kita, dari kesalahan kita. Dari gerusa-gerusunya kita, dari salahnya kita mengambil keputusan, salahnya kita kemudian mengambil tindakan. Kalau sebelumnya kan di kisahnya sang ibu ya, oleh ini kan sang anak nih. Sang anak yang sudah menjelma dewasa. Coba balik dulu ke ayat 14. Balik dulu ke ayat 14. Coba dibaca.
Artinya apa? Nah, sebagai orang dewasa, Nabi Musa alaihissalam mulai punya perjalanan persoalan gitu. Bukan berarti anak kecil nggak punya persoalan, tapi ya ini memang kelak menjadi juga pelajaran buat orang-orang dewasa juga gitu. Jaminan bahwa sesungguhnya setiap nanti persoalan itu ditemui, sejatinya nanti akan mengantar kepada ilmu dan hikmah. Baik itu berupa memang dosa dan keburukan, kesalahan dan kemaksiatan, clear lah memang kesalahan itu. Tapi peristiwa itu nantinya akan mengantar pada ilmu dan hikmah. Makanya tidak jarang kemudian alim ulama yang lahir, alim ulama yang hadir, itu justru dari kubang kegelapan. Banyak, nggak sedikit. Ada, nanti saya coba minta Ustaz Sukri menjelajahi itu. Ada satu kitab yang mengupas perjalanan hidup wali-waliullah yang sebelumnya tuh sesatnya ngalahin kita orang. Nanti apakah kisah-kisah ini kemudian akan membuat kita menjadi toleran gitu ya, menjadi mentolerir perbuatan-perbuatan buruk dan salah? Tentu jawabannya adalah tidak. Cuman menjadikan kita ini arif gitu. Menjadikan kita ini insya Allah bijak dalam memandang kesalahan seseorang, dalam memandang kesalahan siapa pun. Bismillah. Karena ternyata kesalahan itu adalah nature, human banget. Di dalam kehidupan yang ekonomi side misalnya, atau akademisi side. Kalau tadi kan kayaknya agama banget. Oke. Sekarang kita coba misalkan bicara, ini saya ngomong begini saya menganggap Anda sudah baca loh. Ayo. Kalau enggak blank nih. Coba saya mau tanya, siapa yang udah baca? Walau wahidah, Tita udah baca. Tita nih nyelamatin Anda semua. Bahkan Mama nggak baca juga. Iya loh, saya langsung ngegas nih karena kan kemarin kan saya bilang baca sampai 22. Masih ingat kok saya. Cuman karena kejeda sama Kiai Kosasi kan, Anda menganggap saya nggak bakal nanya. Ayo dong, ikutin dong. Enak kok. Kami Mimin baca gak? Alhamdulillah. Berarti Kami Mimin juga nyelamatin kita-kita. Ya loh, saya bakal kecewa banget loh kalau nggak ada satupun ternyata yang ngikutin. Kan kita kan mau ngaji ya gitu. Pengennya sebelum ngaji ada bekal. Ya kecuali baru hadir ya mau diapain. Tapi kalau memang sebelumnya juga udah hadir dan ini kan bukannya masjid, nggak ada halangan buat Anda lagi head pun hadir, atau yang melihat di tayangan live gitu ya. Ini jangan sampai ngeblank nih gitu. Ini kitab saya dari mulai assalamualaikum tadi ya, langsung ngebut nih tat gitu. Nah sesungguhnya kalau bagi Tita, bagi Kami Min,
nanti nyambungnya lebih beda karena sudah baca. Jadi kan saya bilang kosakatanya dari ayat 18, 19, 20 itu tentang khauf. Bicaranya khauf, khaifan. Terus nanti tentang yatarakab. Aduh, saya ngerasain ya, pendekatan diri seorang yang biasa-biasa saja kepada Allah sama pendekatan diri orang yang punya hajat beda. Pendekatan diri sama orang yang ketakutan beda. Nah ini episode Nabi Musa mendekatkan diri kepada Allah karena takutnya. Beda loh. Oke, mudah-mudahan tadi saya udah dipahami ya. Tadi saya pengajian juga pagi sama ibu-ibu. Saya ngomong gitu, ternyata di luar dugaan saya nggak nyambung gitu. Padahal saya ngomong udah pelan-pelan itu, udah runtut, udah nganggapnya ini paham gitu. Ternyata lumayan jauh gitu. Ya emang perlu mikir lah, perlu mikir. Jadi mudah-mudahan yang mikir bukan cuma ustadznya aja ya. Tapi juga yang mikir adalah jamaahnya, muridnya, santrinya. Oke, saya pengen kita harus punya ghafur, punya rahim ketika memandang seseorang yang punya salah. Bukan berarti mentolerir. Dulu ketika saya masih sangat muda, ngeliat santri salah, ngamuk bawaannya. Makin tua tuh, karena suka melihat kesalahan dan emang Mbak, itu muncul yang disebut oleh ayat 14 ya, menjadi apa? Menjadi hukmau wa ilma. Oh, kesalahan orang bahkan menjadi ilmu dan hikmah, itu kan keren. Kan buat Allah nih sama aja ya. Buat Allah kan sama saja kalau dia udah menghendaki sesuatu ya. Dan bila sesuatu itu adalah ilmu dan hikmah, maka bisa didapat dari pintu mana saja. Ada orang punya kesenangan lalu jadi ilmu dan hikmah, ya. Tapi ada juga orang mendapatkan keburukan tapi jadi ilmu dan hikmah. Nah kalau Allah udah menghendaki ilmu dan hikmah, maka pintunya dari mana aja. Nah salah satu pintu hikmah, pintu ilmu dan hikmah yang juga nggak kalah kerennya adalah berangkat dari kegelapan. Ini kan yang nggak disadari orang banyak. Sehingga tadi saya katakan bahwa di dunia para kiai, para ulama, para waliullah, laki dan perempuan, tidak sedikit gitu para alim ulama yang lahir dari kubangan kegelapan. Saya baru belum lama dapat cerita dari seorang abuya di daerah Jawa Barat tentang pewaris nomor 1 dari sang kiai. Sampai menjelang meninggal, si pewaris nomor 1-nya ini masih beler di pasar di dekat pesantren itu. Bayangkan, bapaknya mengampu pesantren Thariqat, mengasuh pesantren sufi gitu ya, tasawuf, mengasuh pesantren hikmah dengan julukan ajengan, abuya lah, anaknya digadang-gadang menjadi penerus hakiwa. Menjelang meninggalnya aja masih mabuk. Kita nggak bisa ngomong Allah ya, nggak bisa. Kalau pandangan kita bukan pandangan rahmah, yang ada kita malah nyumpahin terus. Ya kalau gini mah bukan cuma anaknya mampus, ini mah pesantren gue mampus gitu. Kalau begini mah namanya bukan cuma anaknya yang bakalan selesai, pesantren juga bakal selesai gitu. Itu pandangan yang belum ngaji bab rahmah.
Nah, ada satu murid dari Abu Ya itu, yang menceritakan kisah ini kepada saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahwa kasih sayanglah, bukan ilmu nih, kasih sayanglah yang membuat kemudian dia hari ini melebihi bapaknya. Coba, Masya Allah. Saya masih mengingat beberapa kajian yang lalu. Tentu kita jangan menyuruh orang berbuat buruk, atau kita ngikut orang berbuat buruk. Bukan itu tujuan pengajian beberapa waktu yang lalu. Tapi menjadikan kita arif itu. Apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat orang itu salah? Duluan mana sumpah serapah, laknat kita atasnya, gitu kan? Mengangkat ini kemudian ke permukaan seluas-luasnya, mempermalukan, kalau perlu membanting dia dan mengusir dia. Apakah begitu? Nah, kemarin kan kita mengaji, ternyata Allah menunjukkan saat Musa membunuh orang, Allah mengedepankan rahmahnya kan? Allah mengedepankan ghafurnya sekaligus juga rahimnya. Itu yang kemudian kita baca dari ayat 16. Coba dibuka ayat 16-nya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Sampai situ doanya. Kalimat berikutnya adalah narasi dari Allah Subhanahu wa taala, faghfarolah, langsung direct, nggak ada jeda. Mengajarkan pada kita semua adalah dalam hal mengampuni, mengasihi dan menyayangi harus memang jangan berdasarkan juga kejadian apapun. Harus memang dari kita gitu. Jadi saya sayang sama ibu bukan karena ibu sayang sama saya. Saya cinta sama ibu bukan karena ibu cinta sama saya. Saya membantu ibu bukan karena ibu membantu saya. Saya baik sama ibu bukan karena ibu baik sama saya, karena memang saya baik. Memang harus begitu, maksudnya Anda begitu loh. Bukan saya Yusuf Mansur. Ini maksud contoh. Lu baik gue baik, lu jahat gue jahat. Ya nggak gitu. Itu kan yang Allah lakukan. Dan kalau Allah nggak punya sifat kayak begitu, nggak ada satupun manusia yang hidup. Karena Allah punya sifat begitu, dia mendahulukan rahmah, mendahulukan ampunan, maka kita selamat. Orang yang mencelakakan Nabi Yusuf besok-besok ikut jadi nabi. Ini kan luar biasa gitu loh. Siapa sih gitu loh yang bisa seperti itu? Orang yang mencelakakan Yusuf kecil, putra Yakub, semua ketika menemukan pertobatannya dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat apa gitu loh. Dan kan tanpa eksius, tanpa ada pengecualian. Lanjut, innahu huwal ghafurur rahim. Kalau bisa kita ketetesan itu gitu kan. Kita ketetesan ghafur sama rahmah, sama rahim. Masih ingat contohnya? Saya masih ingat contohnya. Apa contohnya? Ayo, apa? Yang ngambil di warung. Good. Ada orang nih ngambil nih di warung kita, dan kita tahu, ayo kita mendahulukan teriak-teriak, maling, maling gitu, ada maling, atau kita mendahulukan rasa kasihan kita, nalar kita yang kita ajukan kasihan itu berdasarkan iman kita. Kenapa orang ini nyolong? Orang ini bukan nggak ada duit, nggak ada iman. Salah siapa? Salah gue sebagai tetangga nggak ngajarin iman. Bisa begitu kan? Tapi kalau yang kita dahulukan laknat, yang kita dahulukan marah-marah, yang kita dahulukan kecewa, apakah mengubah keadaan? Enggak juga mengubah keadaan. Nambah ribet iya. Saya belajar banyak dari sini. Asli belajar banyak. Bulak-balik saya pelajari Al-Qasasnya. Jangan bu. Dan semua yang mendengar jangan. Loh, apakah kita mendiamkan kemungkaran itu? Ya kan,
ada banyak jalan. Enggak gitu loh. Kita tidak menjadikan pengajian ini sebagai legitimasi. Kalau ada kemungkaran, diemin. Enggak, bos. Arti kata rohim, bergerak, mengasihi, menyayangi. Ghafur, rohim, bergerak. Buktinya nanti ayat 22. Ayat 22 itu kemudian ketika Musanya ikut bergerak, Allah pun ikut bergerak. Masih ingat yang dilakukan oleh si ibu ini kalau dia ketetesan Ghafur dan Rahim? Masih? Apa yang terjadi ketika orang itu nyolong? Kan malah ngirim anaknya kan? Ngapain ngirim anaknya? Ditambahin. Tidak menghadirkan ketakutan. Bayangin dia, satu bumi. Ini hari apa ini? Rabu. Lalu kalau Allah bilang begini, Jumat akan ada hukuman buat seluruh penghuni bumi, nggak ada yang bisa tidur. Tapi apakah Allah menghadirkan ketakutan itu? Tidak kan? Allah malah bilang, nanti malam aku akan datang. Siapa yang butuh ampunanku, datang padaku. Coba. Wah, biasa. Apakah Allah kecewa dengan kita tidak datang? Tidak, karena Allah datang lagi. Apakah kecewa lagi? Nggak pernah dia kecewa. Luar biasa. Tapi kalau kita gimana? Gue udah malas jadi temennya. Gue udah nggak mau lah jadi lakinya. Gue udah capek jadi bininya. Satu yang tidak pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhenti jadi Tuhan. Coba kalau Allah ngambek, aku udah nggak mau lagi jadi Tuhan, malas. Siapa yang ngurus alam ini? Dia datang pakai rahmah kan, ngutus anaknya, nambahin dia kasihlah telur, mie, kecap, gula, minyak, apa segala macam, dan datang dengan pemberian maaf padahal nggak diminta. Mama titip salam, udah dimaafin. Jadi mama tahu ya, ini udah ke-17. Banyak amat. Terus mama titip salam juga nih, ada duit sedikit. Kalau nanti malu, nih pakai duit ini belanja di warung. Subhanallah. Siapa yang bisa begitu? Jawabannya bisa kalau kita terus-terusan ngajinya kayak begini. Makanya kan kalau bisa pengajian-pengajian itu mendatangkan kelembutan. Maka nanti jamaahnya juga jadi lembut. Pengajian itu mengajarkan juga kasih sayang. Maka jamaah nanti mengajar apa? Jadinya juga kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan contoh pada kita. Nah, tadi saya bilang kan, tadi dari sisi agama side, sisi agama banget. Sekarang kita coba belajar dari sisi ekonomi. Berapa banyak orang coba yang kita anggap udah selesai hidupnya, ternyata dia kemudian muncul sebagai orang yang lebih kaya daripada kita. Kira-kira di wilayah agama kayak gitu tuh, di wilayah ekonomi, di pendidikan kayak gitu. Ada orang gak naik kelas, kita udah kelas 4, dia masih kelas 2. Kita udah kelas 6, masih kelas 2 juga. Di perjalanan tahta, di perjalanan karier, di perjalanan kemudian job, di perjalanan pekerjaan. Kita udah SMP, masih kelas 2. Tapi ternyata di tikungan umur ke-40 malah jadi Kapolres Tangerang. Kapolres Tangerang itu punya cerita ini dia. Kapolres yang kagak lulus SD dia. Kalau di awal kan contoh tadi agama kan, ada orang kelihatannya bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Tapi memang kalau Allah udah punya mau, Masya Allah, besok anak kita dititip sama dia. Nggak ada tuh rasa juga gemeter dari anak orang-orang tua santrinya beliau misalnya.
wah kita ngasih anak ke orang yang dulunya brengsek. Enggak kan? Yang dilihat ya hari ini lah. Lah kok bisa misalkan Pak Kapolres Kota Tangerang baru ulang tahun kemarin yang 42. Kok bisa? Kan katanya tadi nggak lulus SD. Iya. Daerahnya kemudian menjadi daerah konflik. Dari awal memang pengen jadi tentara, karena dia ngelihat tuh tentara. Pokoknya dia mikirnya tentara. Sampailah kemudian tentara-tentara Indonesia datang ke kampung dia di sana, di Dili, Timur Leste kalau sekarang. Nah, diangkat anak nih sama salah satu tentara, dibawa pulang ke Jawa, ke Yogyakarta. Sampai sana ngebut. Bahkan ketika masuk kepada Akmil atau apa itu, dia menjadi number one. Coba hati-hati deh, kita hati-hati deh kalau ngejudge orang nih. Aduh, kita kadang-kadang suka pepes keyang kalau kata orang Betawi. Kayaknya orang udah hina banget dan gak bakal punya masa depan. Hati-hati lo, besok lo minjem beras sama dia. Bener, hati-hati. Yang lain naik kelas 4, kelas 5, dia masih tetap kelas 4. Yang naik kelas 6, dia tetap kelas 5. Ternyata besok dia jadi guru besar. Siapa? Renal Kasali misalnya. Prof. Renal Kasali, guru besar UI. Siapa yang nyangka anak yang kagak naik? Hah? Malah begitu diukur secara akademisinya, kita nggak ada apa-apanya. Terus siapa yang berjasa menurut Pak Renal Kasali? Seorang ibu guru yang memeluk dia lalu mengatakan, kamu nanti tetap bakal jadi orang besar. Kan lo, kalau bisa kan kita yang begitu gitu loh. Kalau ada orang jatuh, biasanya jangan diinjak. Ini mah kalau ada orang bego, emang dia bego gitu. Iya, gimana dia nanti besok mau ingat kita? Jangan-jangan ingat kita memang, tapi mengingat yang memang menyakiti, kan juga masalah. Sampai sini bisa saya melihat keagungan Quran. Wih, Quran nih bisa kayak begini, kita bisa memetik pelajarannya. Masya Allah. Teman-teman satu warung makan Padang ngelihat temen yang satu asal megang piring pecah, dipindahin ke kasir yang nggak ada piringnya, duit kasir hilang. Dipindahin lagi sama jadi misalkan asisten masak, masakannya gosong. Terus kita melihat dia kagak ada masa depan. Ternyata besok dialah pemilik jaringan restoran Padang yang paling besar di tanah air. Kenapa? Kita berhenti belajar, dia nggak berhenti belajar, menjadi hukmau wa ilma. Kita yang merasa slow-slow aja, nggak merasa gimana-gimana, akhirnya tidak hukmau wa ilma. Ingat peraturannya, ingat peraturannya, paham ngangguk, nggak paham geleng. Paham nggak nih? Ini ngajinya mikir loh nih. Ngaji bener mikir loh nih. Kanan kiri, atas, balik lagi, bawah, turun, maju, mundur lagi ke belakang. Udah gitu sambil ngatur anak lagi. Begitu melek, ceritanya apa lagi, beda lagi. Indah ya. Maka kearifan lanjutannya kan, ya tentu saja apalagi dukungan kita terhadap misalkan gini ya, kita baik sama pelanggan yang nyolong, masa kita nggak baik sama pelanggan yang nggak nyolong? Ya salah dong. Harusnya kita baik kepada pelanggan yang nyolong,
nyolong, lebih baik lagi juga kepada pelanggan yang nggak nyolong. Siap nggak kita seperti Allah melihat hambanya yang bersalah? Itu. Ibu-ibu urusannya sama anak, bapak-bapak urusannya sama anak, suami urusannya sama istri, istri urusannya sama suami, anak urusannya sama orang tua. Belum tentu juga anak siap melihat orang tua salah. Anak suka nggak siap melihat orang tua salah. Udah tua bangka begitu, ih, coba. Kan berarti dia nggak siap. Bukan mengedepankan Ghafur, bukan mengedepankan Rahim, yang dikedepankan laknat. Nggak diajarin sama Allah begitu. Kadang-kadang kita berlindung di balik kalimat pembenaran. Misalnya, kita begini supaya dia benar. Serius, bukan karena Anda emosi. Hah? Saya yang gebukin dia biar dia sadar. Beneran, supaya dia sadar. Bukan karena Bapak emosi. Ya, nggak tahu. Ukurannya masing-masing. Makanya kan pada saat seseorang naik, dia harus nurunin. Langsung diturunin. Karena kemarahan itu akan merusak. Makanya kan sekelas Aisyah dan siapapun yang anak TK zaman-zaman sekarang ini kan pasti menghafal hadis itu kan, la taghdab walakal jannah, gitu kan? Jangan marah, kita dapat surga. Lanjut. Baik. Ayat sekarang 18. Tadi belum ceramah ya? Masih pengantar. Lama bener pengantarnya. Habis suruh ngaji dulu pada kagak ngaji. Alhamdulillah. Jangan diulangi ya, kalau disuruh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Keren gitu. Ini peristiwa masih nyambung ya. Peristiwa ini masih nyambung. Qala lahu Musa innaka laghawiyum mubin. Ini yang saya sebut tadi, kosakata takut, khauf, khaifan. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan. Nature banget kan? Orang berbuat salah gitu kan? Akhirnya jadi takut, dan ketakutannya itu menjelma loh. Ketakutan Nabi Musa menjelma, karena ketakutan Nabi Musa itulah kemudian yang mengundang Fir'aun dan tentaranya nguber Nabi Musa. Ini kan ketakutan dia kan. Aduh, saya udah ngebunuh orangnya Fir'aun. Kita ngebayangin gitu loh. Ya silakan masuk ke dalam ayat ini. Bayangin Nabi Musa salah mukul orang. Ternyata yang bersalah itu kaumnya. Ya, walaupun ada sebagian mufasir yang ingin menyelamatkan posisinya sebagai nabi. Nggak mungkin nabi seperti itu. Tapi saya justru melihat inilah kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai seorang pendosa, saya sebagai seorang yang banyak salahnya, banyak kekurangannya, suka banget sama ayat-ayat yang begini. Ini feminis banget gitu. Oh, aku masih ada celah diampunin. Oh, aku masih ada celah dimaafin. Oh, aku masih ada celah naik. Oh, aku masih ada celah berubah. Oh, aku masih bisa diangkat. Oh, aku masih bisa selamat. Gitu kan? Sebagian teman-teman saya pribadi pun, ketika saya kontak, Bib, Kiai, Ustadz, gimana dengan ayat ini? Wah, Musa nggak membunuh itu. Cuman pas Musa mukul,
malaikat Israel nyabut nyawanya. Itu cara sebagian penafsir dan petadabbur ayat menyelamatkan positioning seorang nabi. Nah kalau saya enggak, salah ya salah kok gitu. Tapi kan ada apa dengan kesalahan itu? Ternyata membawa kepada apa? Narasi harapan buat kita-kita yang salah. Kurang apa Nabi Adam sebagai contoh yang salah? Mau diselamatin kayak apa? Oh, Nabi Adam clear kok salah. Tapi apakah kita kemudian menghujat Nabi Adam? Ada? Enggak ada. Sampai sekarang kan ada yang mengenal dosa bawaan, bos. Sebagian keyakinan teman-teman kita yang lain kan ada dosa bawaan, makanya mesti ditebus. Cuma kan akidah kita mengatakan selesai gitu loh. Manusia lahir udah dalam keadaan suci. Tapi apakah peristiwa kemudian Nabi Adam salah lalu terusir dari sorga, ya, membuat kita tidak bisa memetik pelajaran? Harusnya bisa memetik pelajaran. Di antaranya apa? Harapan, kestabilan emosi, keyakinan bahwa nanti akan kembali lagi, akan normal lagi, akan dapat lagi, akan naik lagi, gitu. Nabi Musa takut ya, khaifan. Sekali lagi saya bilang saya seneng gitu ayat-ayat yang begini karena memang hidup saya di sini. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Terus Musa berkata kepada dia, innaka lagawiyyum mubin. Kira-kira kalau bahasa kitanya begini, lo lagi nih gitu. Emang acok nih gitu. Kamu tuh yang sebenarnya salah gitu kata Musa. Akhirnya malah Musa pengen memukul orang itu. Lalu kemarin kan dia bela orang itu, tapi sekarang Musa malah pengen ngehajar orang itu. Cuman Allah selamatin dari kesalahan kedua. Kalau enggak mati lagi nih orang. Seperti kematian yang kemarin kan. Nah, ya kita baca ayat 19. Falamma an arada ay yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dia musuhnya itu berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin kau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Demi Allah ya, kalau Anda cuma membaca sekali rangkaian halaman ini, pasti nggak ngerti. Kemungkinan besar nggak ngerti. Ayat ini lewat aja gitu, nggak ada hikmah walaupun secerca sedikit. Yakin? Di sini perlu yang saya bilang beberapa waktu pengajian yang awal, perlu ngajinya gimana? Berulang dan berulang, baca lagi dan lagi, baca terus sampai kemudian ketemu oh. Peristiwa kecil ini nggak bisa dibilang peristiwa kecil, karena peristiwa inilah kemudian menjadi perang yang berpuluh-puluh tahun. Oh,
menambah panas kemudian Fir'aun dan bala tentaranya. Sama kayak Yusuf, maka Musa pun begitu. Dari mulai dia berdoa sampai kemudian nanti dikabul, itu perjalanan 40 tahun kurang lebih. Sebagian guru-guru saya yang mengatakan begini kira-kira, andai kemudian Nabi Musa dulu bisa mengontrol emosinya ketika ada di kota Memphis, mungkin nggak akan ada peristiwa perang berjilid-jilid. Saya sebentar. Pada peristiwa seseorang ketika kemudian dihina oleh tetangganya, sebenarnya kalau dia nerima pada saat itu selesai. Persoalannya yang ini nggak nerima, dia mencari sekutu, yang ini juga mencari sekutu, akhirnya perangnya jadi antar keluarga besar. Terus bertambah besar lagi, akhirnya bertambah menjadi pertarungan antar klan gitu, antar kaum gitu, antar suku, antar etnis, akan bahaya ini. Saya dengerin tuh sebagian ulama-ulama yang mengatakan bahwa ini udah qadarullah Ustaz. Gitu. Ini udah qadarullah. Andai dulu Nabi Musa bisa menahan emosinya ketika di Memphis, kan Fir'aun dan tentaranya nggak nguber. Udah selesai gitu loh. Walau alam bisawab, apa nih maksud kehendak Allah? Ya kehendak Allah ya ingin menunjukkan terus keajaiban-keajaiban kekuasaannya dan lain sebagainya. Bisa diikuti kami. Ini kan peristiwa yang memicu kemudian Fir'aun dan tentaranya nyampe ke kota Memphis. Tapi pada saat Fir'aun dan tentaranya udah nyampe di kota Memphis, masih di Mesir, ternyata Musa sudah menuju Madian. Nanti episode baru nih, menuju Madian ketemu Nabi Syuaib. Ya, ketemu Nabi Syuaib nanti episode ayat 23 ke atas tuh. Ayat 23 ke atas, ketemu Nabi Syuaib dan ketemu nanti jodohnya Nabi Musa. Lalu kemudian peristiwa ke Bukit Sinai, ke Tur Sinai yang Abang Kun, Bang Hafiz kemarin sudah sampai ya. Sudah sampai di bukit, di gunung Sinai. Nah, ini jejak perjalanan sebelum nyampe ke Madian. Ini dulu, kota Memphis dulu. Peristiwa sederhana aja. Orang cuman lewat misalnya, kagak permisi, terus dibilang, emang anak kampung sono mah kagak ada akhlaknya gitu. Cuman masalahnya nih anak ngadu sama bapaknya, wah ya rame gitu. Padahal kalau anak ini nggak ngadu, ya nggak selesai, ya udah selesai gitu loh. Nah sering kali kita tuh begini gitu loh. Makanya saya mah kalau ada api pengennya padam aja, bukan nggak pengen iya pengen padam aja udah gitu. Iya udah. Jadi antum nerima, iya mau diapain emang gue begitu. Nah mulai muncul lagi gimana? Aduh salah kemarin. Kenapa? Ternyata pelaporan jalan terus. Saya udah duga, rame lagi. Bener, dianggapnya itu perlawanan dari saya gitu kan. Padahal kan bukan. Ini luar biasa. Kalau udah begitu judulnya gimana? Aku udah qadarullah. Ya mau diapain gitu. Terus gimana? Ya minta maaf lagi aja terus. Suasana inilah yang saya butuhkan itu. Kajian ini yang saya butuhkan. Percayalah, ibu-ibu kalau sekarang ini lagi nyaman-nyaman saja, demi Allah, ntar datang suasana nggak nyaman. Maka pengajian ini menjadi penting buat kita. Inilah yang harus kita lakukan. Apa? Ya belum tahu dong, belum nyampe kan, ngajinya belum nyampe nih. Masih harus jalan terus. Salah satu hikmah diantaranya ayat 19 adalah kalau Nabi Musa tidak menghentikan tuh, maka dia punya musuh jadi dua.
Udah mah musuhnya dari Fir'aun dan tentaranya, sekarang ditambah dengan Bani Israel. Repot nggak? Orang bermasalah, terus dia bersekutu. Nggak jarang tuh kemudian sekutunya itu yang menjadi musuh baru. Sekutunya itu bisa jadi misalkan pengacaranya, tadinya membantu, tapi kemudian nggak tahu nih ada peristiwa apa, si pengacara merasa tersakiti, jeder, jadi persoalan baru lagi. Allahu Akbar. Kalau udah begitu tuh emang mesti sujud udah Allah aja udah. Yang bisa nyelesain cuma Allah aja udah. Harusnya sih di usia ibu-ibu yang udah 40 ke atas nih, yang saya sampaikan udah bisa dipahami dari perjalanan sejarah. Iya ya, kadang-kadang kita ngurusin masalah bukan tambah bener, tambah gelap gitu. Iya ya, tambah dalam. Iya ya, tambah banyak gitu ya kan. Pada saat itu kita perlu ngikutin perjalanan Nabi Musa. Dan akhirnya sih saya melihat memang apapun peristiwa memang mengantarkan pada Allah sih. Man ada yang sanggup kemudian mengambil itu sebagai hukma wa ilma, hikmah dan ilmu, ada yang enggak. Orang ketika menduduki kursi jabatan, dia dapat tuh hukma wa ilma, ada. Ada juga orang yang justru dapat hukma wa ilma ketika hilang kursinya. Ada juga. Tapi ada nggak orang yang nggak dapat dua-duanya? Lagi duduk nggak dapat, lagi hilang kursi nggak dapat. Ada nggak? Ada. Ada. Ada nggak orang dapat duit lupa? Lagi hilang duit lupa juga? Ada? Banyak, bukan nggak ada, banyak. Tapi ada nggak orang yang staminanya hebat bener? Ada duit, dia tetap ingat Allah. Nggak ada duit, makin ingat sama Allah. Banyak. Banyak juga. Memang tipe-tipe manusia ada itu. Dan nature juga kok. Maksudnya nature itu gimana? Ya alami aja. Ada orang kita punya duit tetap lupa sama Allah. Teringat-ingat lagi nggak ada duit. Ya nature itu. Nikmatilah. Kedunguan itu nikmati. Kadang-kadang ya udahlah. Ada orang ketika menjadi istri tidak soleha, justru ketika habis cerai dia malah soleha. Ada gitu. Ada orang-orang yang makin kaya makin soleh, ada. Tapi ada orang yang makin jatuh makin soleh, ada juga. Hebatnya nih, Allah senantiasa memberi kesempatan di episode apapun. Kamu mau masuk pintu yang mana? Dikasih terus tuh mau. Jadi saat duduk sebenarnya itu kesempatan dari Allah. Saat nggak duduk itu kesempatan dari Allah juga. Makanya kan kalau bisa kita stabil imannya gitu. Tapi ya memang sekali lagi ya, kelas Nabi aja bisa begini kok. Coba lihat kosakata muslihin di ayat 19. Kosakata muslihin di ayat 19. Ini termasuk tema sentral Quran. Tulis tuh. Kata-kata islah, kata-kata islah, alif, shad, lam alif, ha,
islah, pelakunya adalah muslih, adalah termasuk tema sentral Quran. Salah satu tema sentral yang dibawa oleh Quran. Bismillah. Dari awal tuh mah, kami dari awal, dari mulai Al-Baqarah, Allah udah cerita, ada orang berbuat kerusakan, ada orang berbuat perdamaian, ada orang berbuat kehancuran, ada orang yang membangun, ada orang yang prestatif, ada orang yang ngawur, ngaco. Nah, Allah menghendaki kita menjadi muslih. Siapa yang hafal ayat-ayat awal surah Al-Baqarah? Ada yang hafal? Awal-awal. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu. Itu dari awal tuh. Itu Al-Baqarah lembar kedua. Nah, kita lawan katanya muslih itu mufsid. Tulis. Lawan katanya muslih itu adalah mufsid. Yang berbuat kerusakan. Yang malah nambah kerusakan. Yang berbuat kehancuran, malah menambah kehancuran. Allah senang tuh sama orang-orang yang senantiasa mengadakan perdamaian. Ambil peran itu. Ambil peran itu sebisa mungkin. Peran apa? Peran sebagai seorang muslih. Nah, ini nanti panjang kali lebar lagi nih muslih ini. Kalau kita misalkan belajar tentang majmu ya, atau kita melihat mu'jam mufahras yang terjemah kosakata, itu muslih panjang tuh terjemahannya, dang. Jadi nggak sekedar damai gitu. Pada tingkatan tertentu bahkan kita kan nggak mampu berdamai sama diri kita sendiri. Udah kan kita ngaji kan beberapa waktu yang lalu kan, kita bahkan tidak mampu memaafkan diri kita sendiri. Kita sering mukul-mukul muka kita. Oh emang jelek. Pukul coba. Diabaikan saja, ini sebagai pengetahuan saja supaya nanti kalau ketemu kalimat-kalimat muslih, oh ini tema sentral Quran. Oke. Yuk masuk ayat 20. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Ada seorang informan nih nyampein kepada Nabi Musa, gawat nih Musa, pembesar-pembesar negara lagi berunding loh, lagi nyari kamu loh, keluar gih dari kota ini. Ya saya sih cuma ngasih tahu doang. Nah itu kira-kira nih ayat. Dan disinilah kemudian episode kelak nanti pembelahan laut. Ini nih awalnya. Seru sih. Kalau saya orangnya imajiner ya. Jadi kalau baca ayat masuk, saya mencoba menguasai ini keadaannya kayak gimana gitu.
Apakah Musa senang dengan informasi ini? Enggak, tambah kalut dia. Oh, kemarin dia habis ngebunuh orang kan, itu aja kan dia tidak bisa memaafkan dirinya loh. Salah ngebunuh, salah sangka, salah sasaran. Belum sempat dia mikirin bla 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 gitu kan. Besoknya hampir kejadian lagi. Untung tidak terjadi. Kemudian ada berita pembesar negeri lagi berunding, terus bakal ngirim pasukan untuk nyari Nabi Musa. Wah, ini kalutnya kuadrat. Saya ngalamin nih begini. Tahun 97, 98 itu. Udah keendus nih. Kayaknya lu udah ketahuan ini. Pindah kampung sana. Saya lari lagi pindah kampung. Iya benar. Makanya saya akrab nih sama Al-Qasas nih. Jejak-jejak, waduh, hampir saya ganti nama dulu Musa Mansur. Iya kan, saya cerita begitu kan, perjalanan ganti nama kan. Ini kayaknya ada yang belum ngikutin tuh ceramah saya tentang perjalanan saya ganti nama. Dulu pertama kali mau ganti tuh Adam Mansur, karena saya mempelajari Nabi Adam. Tapi terus Nuh kok menarik, harusnya Nuh Mansur. Ya Mansur tetap saya pertahankan karena ini nama keluarga, nama orang tua, nama yang penuh berkah. Mansur itu artinya selalu ditolong. Jadi saya nggak mau hilang nama itu. Mansur itu selalu yang ditolong. Jadi saya pengen nama itu melekat pada diri saya. Jadi Mansurnya nggak saya hilangin, tapi yang depannya saya hilangin. Yang seru ketika Sulaiman, waduh asik nih kayaknya. Harusnya Sulaiman Mansur. Kayaknya enak banget, kaya banget di Sulaiman begitu. Pilihan akhirnya jatuh kepada Yusuf Mansur. Ya alasan sederhana sih. Ya kaya juga gitu kan, raja gitu, punya istana, istrinya cakep gitu. Ya Allah benar. Ini ngalamin Nabi Musa gitu. Mungkin kalau kayak kita nih ya kayak saya gitulah. Lagi nyepi, lagi kongko-kongko gitu, atau lagi nyantai-nyantai, ada yang ngasih tahu, jangan tenang-tenang aja lo. Gue tadi barusan denger tuh, lagi pada rapat tuh, pengen nyari lo gitu kan? Nah inilah perjalanan kemudian Nabi Musa menuju Madian. Lihat ayat berikutnya 21. Nah ini akan melahirkan doa baru buat kita. Fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Maka keluarlah dia Nabi Musa itu dari kota Memphis itu dengan rasa takut, waspada, yataraqqab, waspada. Kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Di sanalah dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Ada pertanyaan menarik dari seorang murid pada gurunya, seorang santri pada kiainya. Loh kok Musa nggak berdoa minta ampun? Udah, kan di atas udah dipelajari. Rabbi inni dzalamtu nafsi.